gitu. Jadi mereka hanya lebih kepada menerima dan mengolah, tapi jadi belum tentu untuk mengaplikasikan. Anak-anak itu gini, otak kita itu kan pusat susunan saraf ya. Di otak itu kontrolnya banyak, nggak cuma memori, nggak cuma soal belajar, nggak cuma soal hitung-hitungan, nggak cuma soal masalah ya apalah semua yang teori-teori di sekolah ibarat kata gitu. Tapi ada motorik di sana, ada sensorik di sana, yang perlu dilatih juga. Motorik itu apa? Ya ini koordinasi tubuh. Kalau kerjaan cuma nonton doang, kapan mau latihan koordinasi tubuh? Itu kan salah satu jenis salah satu bentuk kecerdasan juga. Apakah kecerdasan itu hanya karena bisa dia matematika baru kita katakan cerdas? Enggak loh. Mungkin zaman dulu iya. Sekarang udah enggak. Kecerdasan itu banyak. Ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan fisik, koordinasi tubuh. Ada kecerdasan memang ya logika tadi. Ada kecerdasan sosial. Bahkan sosial aja ada dalam bentuk suatu kecerdasan. Kecerdasan emosional. Makanya IQ, EQ, EQ, SQ banyak sekarang cabang-cabang. Kenapa? Sudah semakin banyak eksplorasi dari fungsi otak. Nah, fungsi otak itu ternyata banyak, gitu. Dan kecerdasan itu gak cuma soal matematika. Kecerdasan itu banyak hal. Dan anak-anak itu perlu untuk digali kecenderungan dia di kecerdasan yang mana sebenarnya. Ya, jadi ibaratnya gini, anak-anak yang jago banget olahraganya, tapi dia nggak jago banget matematikanya, apakah dia dikatakan jadi nggak cerdas? Nggak juga. Messi, jangan-jangan matematikanya dulu juga remedial. Tapi apakah kita bilang nggak cerdas? Seluruh dunia tahu dia cerdas sekali dalam koordinasi tubuh. Sangat cerdas untuk olahraga gitu. Jadi sekarang patokannya memang itu dia udah lebih lebih luas ya. Makanya kenapa kita nggak boleh ya anak-anak itu dikasih cuman screen time aja. Screen time bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh sama sekali ya, itu boleh. Makanya ada jatahnya. Yang penting dijatahin. Boleh screen time tapi 1 jam aja ya. Nah, boleh nonton tapi 1 jam aja ya, karena memang sekarang itu ilmu banyak. Ya kan? Dari TV, dari internet itu banyak ilmu. Yang mungkin kita nggak bisa selalu ngajarin anak-anak kita, gitu kan? Dari situ juga mereka banyak belajar. Tapi jangan cuma dari situ doang juga belajarnya. Dan jangan cuma sekedar nerima doang. Latihannya dong. Gitu. Ya? Kayak saya agak sharing sedikit juga kali ya. Itu namanya si Valeri. Itu saya nggak terlalu anti banget screen time, tapi memang saya kasih jatah. Dan dia lumayan banyak belajar justru dari screen time. Belajar nari, itu kan belajar koordinasi tubuh ya. Nah, bahkan kadang-kadang belajar makan. Karena kalau saya ngajarin makan dia nggak mau. Tapi kalau umpamanya lihat itu, oh dia makannya begitu, akhirnya dia jadi punya ketertarikan untuk makan. Nah, jadi sebenarnya asalkan kita sebagai orang tua bisa mengarahkannya positif, itu bisa menjadi positif. Tapi kalau kita loskan aja begitu aja, ya itu